Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul bersama dalam rangka yaitu restorisasi untuk perubahan mindset menjelang tahun 2022. Jadi kami dari Kabak diinstruksikan oleh CEO untuk memberikan arahan, bimbingan dalam hal pekerjaan. Jangan sampai dari Kabak itu ada putus di tengah jalan, sehingga apa yang dilakukan dalam melakukan action pekerjaan itu terjadi tidak matching, menimbulkan salah. 2022 semua transparan. Kami berharap semua sudah dibagi dengan PIC masing-masing, sesuai dengan area masing-masing, sesuai dengan SDM dan skill masing-masing. Tinggal kita kembangkan pengembangan ini melalui pola yaitu multi talent. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sambil merangkap serabutan, dengan harapan jangan sampai kita bekerja walaupun serabutan multi talent ini kita itu kedodoran pekerjaan. Hal-hal yang perlu kita lakukan dalam melakukan pekerjaan tersebut, kita planning dalam harian melakukan pekerjaan tersebut. Apa yang dikerjakan itu sudah terakumulasi sebelumnya, sehingga pekerjaan kita itu tinggal bisa di mapping. Artinya hari Senin sama dengan kita lah, seandainya seperti sekolah, hari Senin harus pakai buku, waktunya PMP dan sebagainya, dan itu pun berubah di hari Selasa. Harapan ini kita harus punya target pekerjaan itu ringkas, akurasinya, terus kehandalannya, performa dari aset itu sendiri menjadi bagus. Itu adalah utama yang akan kita lakukan di tahun 2022. Pedoman kita apa? Pedoman kita adalah 6K. 6K adalah yang pertama, karakter. Karakter kita sudah sepakat. Karakter kita sudah disepakati adalah bekerja tanpa disuruh, berprestasi tanpa diawasi. Itu karakter kita. Jadi sudah tahu semua bahwa karakter kita seperti itu. Yang kedua adalah kompas. Kompas kita adalah nakoda kita. Nakoda kita apa? Merujuk pada efisiensi energi. Efisiensi energi kita meliputi listrik, meliputi air, meliputi gas, meliputi spare part. Downtimenya alat berat pun, downtimenya mesin utility pun sangat mempengaruhi dari cost. Makanya dengan hal seperti itu kita harus antisipasi supaya tidak terjadi hal seperti itu. Dari kompasnya apa? Korektif dulu aset kita sebelum kita melakukan action pekerjaan dalam hal perbaikan. Jadi tidak ada istilah perbaikan kalau tidak ada korektif dulu. Jadi kita koreksi, setelah kita koreksi baru kita cegah supaya tidak terjadi perbaikan. Kita hilangkan nama perbaikan. Kalau preventif adalah pekerjaan yang memang lifetime-nya sudah ditentukan, seperti penggantian uli dan sebagainya, Pak Wakil. Hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di tahun 2022 sehingga menimbulkan cost-nya kita menjadi naik. Itu utamanya. Jadi kompasnya di situ. Yang ketiga, kita harus continue terus. Dari korektif dan prediktif itu harus continue terus, Pak. Jadi perbaikan kita dalam melakukan korektif
itu ada waktunya apa yang harus penggantian supaya lifetime-nya tidak terjadi lifetime memanjang, lifetime-nya menjadi panjang, supaya harus apa, itu ada korektif dan pencegahan, prediktifnya di situ. Jadi kita main di tahun 2022 itu korektif dan prediktif. Preventif itu memang harus karena waktunya habis, tapi kita perpanjang supaya bisa kosnya bisa lebih hemat dengan cara korektif dan prediktif. Korektif dan prediktif itu kompasnya, kontinuitasnya seperti itu tadi, Pak. Jadi konsisten terus ya, konsisten terus kita. Mainnya korektif, prediktif itu kompas, konsisten dari kompas itu tersebut. Jalan kita di tahun 2022. Kalau sudah seperti itu, konsisten baru komitmen. Iya kan, Pak? Komitmen kitanya di situ. Alur ceritanya, flow chartnya, arahnya seperti itu. Jadi kita harus komitmen dan konsisten, korektif, prediktif, Mas Pri ya. Semua. Setelah itu kita baru pengembangan untuk skill-skill dari multi talent tadi. Apa-apa yang kurang atau perlu penjelasan, kita harus sama-sama sharing. Jadi antara bawahan, user, operator, Pak Sambe, nanti arahnya koordinasi dengan koordinator, koordinator kita ke kasih dan ke kapal. Itu arah kepemimpinan untuk meningkatkan multi dari talent kita supaya SDM dan bertambah pengalaman, tambah berpengalaman dari arah seperti itu. Kepemimpinan terjadi, baru kita yang terakhir adalah yang keenam adalah kepedulian. Mas, jangan ada pemikiran kono iku enak rek ini iri, jangan. Hilangkan. 2022 kita hilangkan. Kak, oleh kita wajib peduli wis. Bapak lah tonggo kono gak kerja bakti bapak. Kita peduli. Wajib kita lakukan ya. Kita sepakat, kita konsisten, kita komitmen dengan kompas kita. Jadi satu kesatuan 6K itu harus kita kerjakan untuk menjelang tahun 2022. Yaitu yang pertama saya ulangi, karakter yang terdiri dari bekerja tanpa disuruh, berprestasi tanpa diawasi. Yang kedua adalah kompas, merujuk kompas kita adalah penghematan kos biaya dari energi dan spare part. Dengan cara konsisten kita, konsisten, continue ya. Konsisten kita adalah korektif dan prediktif. Ngoreksi karo mencegah bahasa Indonesianya. Itu sehingga kita komit terus. Kulina ngono terus, rutinitaskan seperti itu. Nah, dari kekurangan item pertama sampai item keempat itu kepemimpinan kita, skill talent kita, skill pengembangan untuk mental ideologi kita, emosional kita sharing bersama. Jadi tidak boleh ada sesuatu hal itu terjadi yang tidak kita inginkan. Yang terakhir adalah kepedulian. Tetap kita peduli, Pak. Wis anggap lah sedekah ngono lho, amal jariah. Kita komitmen. Tahun 2022 kita harus seperti itu. Kenapa? Karena kita pun target dengan nilai listrik yang begitu sangat rendah sekali dengan outputnya. Kalau 1,72, kalau kita tidak disiplin dengan hal 6K simbol kita itu tidak akan terjadi. Terutama juga akan kos. Makanya kafar pun akan saya patok 0,98 Mas Jarwo. Kafar kita itu harus wajib 0, yang tahun kemarin bisa mencapai 0,95, kita tidak boleh. Harus 0,98. Itu tanggung jawab Mas Pri, sampean tetap koordinasi sama Parto dan Pak Salim yang dikasih. Pak Salim sudah saya kasih informasi. Dan Pak Salim caranya kan sudah bisa. Tinggal monitoring
kegiatannya. Oke, yang kedua adalah masalah di musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan, musim kemarau, kita harus menuhi kolam, kan gitu. Tapi musim hujan sebaliknya, musim hujan kolam harus kita turunkan debit level airnya untuk menampung air tada hujan di seluruh plan 3C harus bisa dipenuhi. Maksudnya itu kolam 3 untuk menampung seluruh plan C itu tidak boleh banjir, atau bahasa gampangnya dipisah. Mas Pri harus juga monitor, kita sama-sama monitor sehingga plan AB itu air yang dari area parking 3C biar keluar dulu ke pos 2, kita pisah, harus ada ditutup di situ kamar. Metodenya kolam 3C dipenuhi, untuk penghematan listrik pun juga di air hujan. Kemarin tadi ya Mas, tadi sudah saya imbaukan Ali untuk dijalankan 1 pompa biar listrik di air sungai turun. Solusinya kolam 2 cukup hanya 1 pompa jalan Mas, disuplai dari kolam 3 ditambahi PAT. Jadi kolam 3 itu mau ngaliri PAB bisa bersamaan dengan kolam 2. Ngaliri bareng iso loh Mas. Tengah kan saged ono valve tengah. Deal nggih. Jadi tengah bisa. Jadi tidak ada istilahnya kita banjir. Tinggal nanti suatu saat Mas untuk valve otomatisnya yang PAB sing sampean gawe itu. Reducer itu. Itu. Pekerjaan-pekerjaan yang tertunda adalah kita tanggal 9 insya Allah jam 11.12 untuk penggantian tabung bejan antara jam 11 antara habis istirahat, pokoknya antara itu habis istirahat enggak, habisnya istirahat tanggal 9 antara jam seperti itu. Jadi digital print kalau berhenti kita tidak mengganggu downtime breakdownnya dia. Itu untuk pengembangan tahun 2022. Insya Allah kita akan lancar. Insya Allah kita tahun 2022 insya Allah kita akan lancar. Oh ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Jadi untuk loader kita, loader 4, walaupun dengan seperti kondisinya seperti itu, tapi kita insya Allah masih mampu dalam 3 tahun ke depan. Kenapa? Karena engine kita punya gitu, masih bagus, masih normal. Kita pertahankan rutinitasnya. Ya, iya. Nah, kalau memang kurang tenaga, jadi kita harus antar koordinator itu harus saling koordinasi Mas. Jadi grup kita adalah grup untuk belajar. Jangan takut, andaikan dibaca oleh PM, andaikan dibaca oleh siapapun jangan takut. Karena itu adalah wadah. Biarkan orang menilai apapun, yang penting kita adalah bersatu. Tetap Cawakit ya kegiatannya. Cawakit koreksinya untuk pembersihan AC Windows juga jangan lupa, karena Pak Wakit kan pekerjaannya begitu, semua pekerjaan banyak, multi talent. Pak Wakit pipa tidak harus pipa terus, juga membackup kompresor, juga membackup flashing. Makanya untuk shift yang kedua, shift 2 atau shift long shift itu harus cek. Saya sampai sampean harus bisa mengiling berhak sampean. Berhak sampai pemerintah itu berhak operator shift. Contoh flashingan impeller langsung Pak waya flashing impeller itu Pak amperen ceken gitu. Jadi tidak harus saya. Tujuannya apa? Saya mengajak kalian itu supaya punya percaya diri. Kalau kalian sudah punya percaya diri, otomatis ada bibit untuk mendidik, membina. Nah,
Itu tanda-tanda Anda sebagai seorang leader. Karena seorang leader itu harus mempunyai keberanian dalam hal mencapaikan sikap. Salah bener wis sifatnya menungso. Menungso itu bisa menjustifikasi, tapi belum tentu menungso itu api. Kan gitu. Sama. Jadi kita harus semua ini belajar. Jangan nyun sewu, jangan terus gak minder dan sebagainya. Itu harapan kami untuk tahun 2022. Semua transparan. Ya 6. Kalau memang resiko kita seperti itu ya sudahlah. Sama. Aku ya bentahun kena SP telu terus gak mari-mari kok. 45 terus gak mari-mari kok. Iya sisir. Ya. Iya kan? Wes resiko kabak. Saya punya resiko. Saya sudah siap. Yang penting saya melakukan pekerjaan ini sesuai amanah. Aku nggak dianggap salah. Andaikan saya salah dan dikeluarkan oleh perusahaan, itu sudah resiko kerja saya, Pak Wakil. Tapi saya tidak punya itikat jelek. Saya harus bisa memberikan gajiku koyo-koyo gak dibayar pabrik. Caranya piye? Caranya bagaimana? Kan gitu, Mas. Oh, ngiritno listrik 6. Iya toh? Oh, ngiritno kose spare part. Iya Mas Jarwo. Oh, ngiritno KWH-ne sungai. Lene 100 juta apa luwih hemat padha karo mbayari wong departemen utility lebih dari cukup. Ya bener Mas. Itu loh. Jadi yang kita ambil hikmahnya seperti itu. Jelas nggih semua nggih. Jadi CEO menyampaikan kepada kabak, harap disampaikan kepada kabak harus menyampaikan sampai ke operator, arahkan operator, bimbingan operator ini. Jangan sampai kalian itu hanya instruksikan tapi tidak melaksanakan sekarang kabak. Apabila ketahuan kabak itu tidak melakukan apa dan sebagainya dan gemba pun, saya pun jadi salah. Jadi hal seperti ini sudah disampaikan. Barangkali suatu saat CEO itu tanya kepada sampean-sampean Mas, apapun jawab apa adanya. Saya pun sudah melakukan tugas saya dengan baik. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.